Saya punya 3 orang istri. Masya Allah. Yang satu saya biayai, yang kedua dan tiga semuanya adalah janda yang saya nikahi dan sudah mapan, hidupnya lebih dari saya. Pertanyaan saya, untuk istri 2 dan 3, saya jarang menafkahi uang, apa hukumnya buat saya? Sedangkan mereka tidak pernah menuntut apalagi meminta. Tetap wajib, tetap wajib. Walaupun mereka kaya, Anda laki-laki harus memberikan nafkah, dan nafkah ini adalah sesuatu yang sifatnya kalau tidak dikasih tidak berputar roda kehidupan. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Kalau yang ikut materi saya pertama di Bali malam Sabtu kemarin, manajemen rumah tangga Islami, saya jelaskan tuh. Masalah nafkah, ini kewajiban. Dan untuk menjaga hukum syar'i serta wibawa Anda di depan istri, harusnya tetap kasih. Walaupun mereka mampu. Untuk kebutuhan makan, minum, rumah, listrik, segala ini saya kasih. Kalau dia mau beli kendaraan punya dia sendiri, uang dia sendiri, dia sudah punya rumah sendiri, alhamdulillah itu punya dia. Tapi kita jangan tidak kasih nafkah. Mereka tidak minta juga itu bukan berarti gugur kewajiban, kecuali satu keadaan. Memang dia yang bilang, udah saya nggak usah dinafkahi. Dia tanazul namanya, melepaskan haknya dia. Nah, itu lain. Itu baru tidak ada masalah. Jadi saran saya harus tetap dikasih nafkah, kecuali mereka mengatakan itu. Dosakah saya kalau saya tidak berlaku adil karena ketiga istri saya berbeda pulau atau daerah? Ya. Tentu saja ini tergantung kesepakatan. Adil itu harus berlaku di 2 hal mutlak. Nafkah dan mabit, nginap. Ya. Jadi kalau misal satu kota, maka harus satu malam gitu. Digilir, memang begitu. Nabi SAW melakukan itu. Kecuali kalau ada salah satu dari istri tanazul lagi. Seperti Ummu Salamah pernah mengatakan, karena sudah sangat tua, dia yakin dia tidak bisa berhubungan dengan Nabi SAW, tapi Nabi rutin datang ke situ ya, siang, sore datang, makan siang, ngobrol, itu biasa. Mabit malam ini biasanya memang untuk hubungan biologis, gitu kan. Maka Ummu Salamah tahu tidak bisa melayani Nabi SAW, beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya menghibahkan malam saya untuk Aisyah. Maka Aisyah mendapatkan 2 malam waktu giliran, gitu kan. Maka ini boleh kalau dihibahkan, malam mabit harus adil. Kalau di luar pulau, tadi kalau dalam kota, kalau di luar pulau tergantung kesepakatan. Kalau misal sebelum nikah, Anda mengatakan saya hanya bisa datang sebulan sekali. Dalam seminggu saya akan tinggal di sini. Bagaimana? Bisa? Kalau dia bilang iya, setuju, al-mu'minu ala syurutihim. Kata Nabi SAW, orang mukmin sesuai dengan kesepakatannya. Si perempuan nanti nggak boleh lagi tuntut setelah nikah. Sekarang kau harus adil. Sekarang sebulan sini sebulan, nggak bisa. Kesepakatan awal. Makanya di sini harus dibangun dari sebelum akad nikah. Bagaimana kesepakatannya? Mabit dan nafkah ini harus adil. Ya. Dan adil dari sisi nafkah ini teman-teman adalah proporsional, sesuai dengan porsi. Jadi misal istri pertama punya anak 5, istri kedua punya anak 2, nafkahnya beda. Karena ini lebih banyak anaknya, pasti lebih banyak makanan yang dibutuhkan, pasti lebih besar rumah dan seterusnya. Maka keadilan di sini adalah proporsional. Ya, bukan adil kalau anak yang istri baru anak 2, kemudian yang satu istri anak 5, di sini 10 juta, ini 10 juta. Itu bukan adil namanya. Malah zalim. Harus adil, diberikan sesuai dengan keadaannya. Dan laki-laki di sini teman-teman sekalian kalau jadi suami, kalau mau lebih baik adalah menyusun pengeluaran rumah, catat semuanya. Kemudian pengeluaran rumah itu dicatat, misal listrik, misal makan, minum dan seterusnya. Kemudian baru diberikan setiap bulannya. Dan alangkah bijaknya kalau seseorang di antara kita memberikan bonus buat istrinya. Dia sudah nyuci rumah, dia sudah nyuci baju, dia sudah jaga rumah, dia sudah didik anak. Kasihlah sesuatu. Misal kita gajinya 5 juta, 4 juta nafkah rumah, 500 ribu kasih ke dia, 500 ribu kita pakai, gitu kan. Jadi diberikan untuk dia karena dia sudah mengabdi.